Halo, nama saya Dr. Mondali Saputra, subspesialis fertility, endokrinologi dan reproduksi atau disingkat dengan FER. Saya menamatkan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta tahun 2002. Kemudian saya melanjutkan pendidikan subspesialis obstetri dan ginekologi di FK Universitas Andalas dan selesai tahun 2011. Kemudian saya melanjutkan pendidikan subspesialis fertility, endokrinologi dan reproduksi di FK Universitas Padjadjaran Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian saya bergabung ke Morula IVF Padang pada tahun 2020. Ya, waktu itu nggak salah masih zaman COVID. Kenapa saya melanjutkan konsultan FER? Karena selama menjadi spesialis SPOG umum, selama praktek sehari-hari saya banyak menemukan kasus-kasus pasien dengan infertilitas, kemudian juga kasus dengan pasien gangguan hormonal. Jadi itulah tantangan bagi saya untuk melanjutkan konsultan spesialis FER. Kemudian waktu itu juga satu pengalaman saya waktu menjadi spesialis SPOG umum, karena ada pasien waktu itu datang dengan endometriosis ya, dan adenomyosis yang cukup besar. Jadi pasien ini pengen hamil. Jadi bagaimana supaya dia hamil? Jadi itu banyak sekali tantangannya. Akhirnya pasien tersebut setelah dikelola, walaupun dia tidak dioperasi, tetapi berhasil hamil dengan alami. Ya, itulah tantangan saya ke depannya untuk mendalami ilmu dari infertility ini. Kenapa saya bergabung ke Morula? Karena Morula adalah klinik fertilitas di Indonesia yang mempunyai teknologi yang paling unggul ya di antara klinik fertilitas yang ada di Indonesia. Kemudian juga Morula adalah satu-satunya klinik yang sudah terakreditasi secara internasional, yaitu RTSC, yaitu Reproductive Technology Accreditation Committee ya, sehingga Morula sudah dipercaya untuk menyelenggarakan IVF di Indonesia. Morula cukup terpercaya di Indonesia karena saat ini cukup banyak bayi-bayi yang lahir di Indonesia dengan IVF, itu terutama dari Morula IVF Indonesia. Pasien pertama bayi tabung saya yang berhasil hamil yaitu pada tahun 2022. Jadi pasien ini telah menikah lebih kurang 10 tahun, ya, penantian cukup panjang dengan usia 37 tahun. Jadi alhamdulillah waktu itu kita coba melakukan IVF, kemudian alhamdulillah berhasil dapat 4 embrio dengan D5 good. Kemudian dilakukan transfer embrio pertama dengan 1 embrio, tetapi tidak hamil. Kemudian kita ulang lagi dengan transfer embrio berikutnya, langsung 2 embrio. Alhamdulillah pasien tersebut hamil dengan kembar, ya, dengan 2 embrio tadi, dan dapat bayi sepasang, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah sekarang mungkin usianya udah 3 tahun ya, karena 2022 ya. Jadi itulah pasien pertama yang saya ingat yang saya tangani di Morula IVF Padang. Jadi untuk mom and dad yang masih berjuang di sana, jangan ditunda lagi program hamilnya, karena usia sangat menentukan keberhasilan kehamilan tersebut. Dengan usia lebih tua ya, atau di atas 35 tahun, pasti keberhasilannya akan lebih rendah dengan biaya yang pasti lebih mahal. Kemudian dengan usia lebih muda, kemungkinan keberhasilan lebih meningkat dan biayanya pasti lebih murah. Jadi start now, keep strong, and miracle happen.